Halo Sobat Laici Studio Channel. Kembali lagi kita berjumpa di kisah Rasul Yohanes menurut buku Sinaksarion. Sebelumnya admin mau mengucapkan permohonan maaf karena tidak sempat mengupload video terbaru karena kesibukan satu dan lain hal. Oke, kita akan memulai lagi dengan kelanjutan kisah Rasul Yohanes menurut Sinaksarion. Sekarang sudah part yang ke-12. Simak video ini sampai habis. Check it out. Kurban manusia di Mirinousa. Setelah tinggal di Flora selama 3 tahun, kami meninggalkan kota itu dan berjalan terus sampai kami menemukan kota Mirinousa. Hari itu, tanggal 1 Agustus, kami pergi ke suatu tempat yang dinamakan Piasterion, tempat di mana para pemimpin kota berkumpul. Saat itu, ada bersama mereka seorang pemuda yang tergeletak di tanah terbelenggu rantai besi. Yohanes minta keterangan kepada salah seorang dari mereka yang berdiri di dekatnya. Katanya, "Mengapa anak muda ini dibelenggu?" Orang itu menjawab, "Setiap tanggal 1 di setiap bulan kami mempersembahkan korban suci kepada penolong kami, yakni sang serigala." Rasul Yohanes kemudian bertanya lagi, "Apakah sang serigala itu? Aku ingin mendengarnya." Kemudian orang itu menjawab, "Kami menghormati Dewa Agung Serigala yang pestanya sedang kami rayakan sekarang ini. Jika engkau ingin melihatnya, datanglah sebelum jam keempat hari ini. Nanti kamu akan melihat para pendeta pergi bersama orang banyak ke tempat di mana sang dewa muncul. Pergilah bersama mereka dan kamu akan melihat dewa kami." Kemudian kata Rasul Yohanes, "Aku melihat engkau seorang yang berakal dan berpengetahuan luas, serta mempunyai nilai-nilai kebaikan. Karena aku orang asing dan ingin melihat serigala itu, maka kumohon tunjukkanlah padaku, dan aku akan memberikan hadiah yang besar kepadamu." Orang itu pun setuju untuk menunjukkan serigala tersebut kepada Rasul Yohanes. Dia membawa kami, yakni Prokorus dan Yohanes, ke tepi sungai dan berkata, "Dari sanalah dewa kami akan datang dan memperlihatkan dirinya kepada orang banyak." Tiba-tiba ketika kami sedang berbicara tentang jam keempat hari itu, kurang lebih jam 10 pagi, yaitu suatu roh jahat muncul dari air dengan rupa serigala yang besar. Yohanes melihat serigala itu dan berkata, "Aku berkata kepadamu, hai roh jahat." Si roh jahat itu kemudian diam dan berdiri tegak. Rasul Yohanes kemudian menanyainya, "Sudah berapa tahun kamu tinggal di sini?" Lalu si roh jahat itu menjawab, 165 tahun. Yohanes kemudian melanjutkan, "Aku memerintahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, pergilah dan jangan pernah kembali ke pulau ini, dan tinggallah di alam liar, di suatu tempat yang terpencil." Roh jahat itu kemudian menghilang, dan orang yang menyertai Yohanes itu setelah melihat pertanda besar yang dibuatnya, lalu bersujud di kakinya dan berkata, "Oh Tuhan, aku memohon kepadamu, katakan siapa engkau ini sebenarnya, karena aku menyaksikan bahwa engkau memberi perintah kepada para dewa, dan dengan kebesaran mereka mematuhinya." Rasul Yohanes kemudian berkata kepadanya, "Aku adalah Yohanes, Rasul dari Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia yang kamu anggap serigala itu adalah roh jahat yang merusak jiwa-jiwa manusia. Tetapi Kristus telah mengirim aku untuk mengusir setan-setan dan menunjukkan kepada manusia jalan kebenaran." Ketika orang itu mendengar kata-kata Rasul Yohanes, maka dia berkata, "Aku mohon kepadamu, oh manusia yang datang dari Allah, jadikan aku seorang hamba Kristus." Maka Yohanes mengajar dia, lalu membaptis dia di sungai itu, sementara Yohanes sedang menasihati orang yang baru diteranginya tersebut. Kemudian Yohanes berkata, "Lihatlah, para pendeta kekejian itu datang mendekat membawa si anak muda yang akan dikorbankan kepada roh jahat itu dalam keadaan terbelenggu rantai besi. Mereka mulai mengikat kakinya dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan pedang di tangan mereka, menanti kedatangan roh jahat itu. Biasanya roh jahat itu akan muncul sebagai hantu yang akan membuat mereka terganggu oleh terornya dan mereka akan gemetar ketakutan.
Lalu roh jahat itu akan membunuh si anak muda tersebut. Tapi lama mereka menunggu si serigala tersebut muncul dari dalam air. Setelah cukup lama menunggu, maka Yohanes mendatangi mereka dan berkata, "Hai manusia, kalian telah ditipu oleh setan. Dia yang kalian anggap sebagai seorang dewa, sang serigala itu sebenarnya hanyalah roh jahat. Aku telah membuangnya jauh-jauh dari pulau ini. Dalam nama Yesus Kristus, anak Allahku, mengapa kalian tetap melakukan pengorbanan manusia yang bertentangan dengan hukum? Lepaskanlah anak muda itu dan biarkan dia pergi. Aku akan menjelaskan kepadamu mengenai roh jahat itu yang telah datang untuk menipumu dan memperkosa jiwa-jiwamu." Para pendeta itu sangat sakit hati, namun juga takjub kepada kata-kata tersebut, karena tidak ada seorang pun yang berani berkata sedemikian bebasnya di tempat itu, karena takut kepada roh jahat. Yohanes kemudian melanjutkan kata-katanya, "Hai manusia, dengarkanlah kata-kataku. Lepaskanlah anak muda itu. Hentikanlah kesia-siaan dan kegilaan dalam upacara penyembahan iblis dan mengorbankan manusia yang adalah gambar Allah. Aku telah membuang serigala itu kepada kegelapan di luar sana dengan kuasa Allahku." Sesudah ini tidak ada seorang pun pendeta yang berani menjawab Yohanes. Kemudian Yohanes mendatangi anak muda yang terikat itu, lalu melepaskan ikatannya. Dia berkata kepadanya, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu di kota sana." Sang rasul berkata begitu karena tidak ada seorang pun sanak saudara dari korban yang dia persembahkan yang diizinkan berada di area itu sampai si serigala menyelesaikan pembunuhannya. Yohanes kemudian mendekati para pendeta itu dan mengambil pedang-pedang dari tangan mereka, sementara mereka masih berdiri terpana dalam ketakjuban. Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengucapkan kata-kata kasar kepada Yohanes, karena semua masih terpesona dan heran atas hilangnya dewa mereka. Selanjutnya mereka kembali ke dalam kota. Kemudian Yohanes berdiri di suatu tempat yang bernama Toa Kecil atau pasar beratap, dan banyak orang mengelilingi dia. Dia mulai mengajar dan menyampaikan kepada mereka kabar baik tentang Kristus. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya kepada kata-katanya, lalu memuliakan Allah atas penyelamatan jiwa calon korban persembahan tubuh manusia dan atas penghancuran roh jahat, serta atas penghapusan ketentuan pembunuhan bagi orang yang tidak bersalah. Kematian Monan di rumah pemandian. Para pendeta dewa Zeus bagaimanapun juga merasa sangat sakit hati kepada Yohanes. Salah seorang di antara mereka punya anak yang bernama Monan, yang setiap harinya selalu berenang di rumah pemandian di kota itu. Suatu hari, Monan mati dicekik oleh roh jahat yang tinggal di rumah pemandian itu. Ketika ayah Monan, yang termasuk salah satu dari pendeta itu, mendengar hal tersebut, dia segera berlari ke pemandian. Tetapi si anak sudah menjadi mayat. Mereka buru-buru menemui Yohanes, katanya, "Duhai guru, para orang Kristen, lihatlah, telah tiba waktunya bagiku untuk juga percaya kepada Allah yang engkau khotbahkan. Anakku telah mati dicekik oleh roh jahat di dalam kolam pemandian. Tetapi aku tahu, jika engkau mau, engkau dapat mengembalikannya hidup lagi, karena aku telah mendengar yang telah engkau perbuat di kota Flora." Lalu Yohanes berkata kepada si pendeta itu, "Apa yang kamu percaya aku bisa melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Yohanes kemudian menarik tangan orang itu menuju ke rumah pemandian, di mana mayat si anak muda tergeletak. Lalu mereka meletakkan mayat itu di depan kaki Yohanes. Sang ayah mulai menangis dengan sedihnya dan berkata kepada Yohanes, "Yang kau khotbahkan, berilah belas kasihan kepadaku dan bangkitkanlah anakku ini." Yohanes kemudian memanjatkan doa lalu memegang tangan si mayat anak itu. Katanya, "Dalam nama Yesus Kristus anak Allah, bangkitlah!" Dan seketika si anak itu hidup lagi. Dan Yohanes berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa mengalami penderitaan ini?" Si anak muda itu menjawab, "Tuan, aku sedang mandi di pemandian, lalu seorang dengan wajah hitam datang dari pintu dan langsung mencekikku." Maka Yohanes tahu bahwa itu sesungguhnya roh jahat yang telah diusirnya dari rumah pemandian milik Dioskorides di Efesus. Oleh karena itu Yohanes masuk ke pemandian dan berkata, "Aku tunjukkan kata-kataku kepadamu,
"Hai roh jahat, sudah berapa lama engkau tinggal di tempat ini?" Setan itu berteriak katanya. "Sudah 6 tahun. Aku sebelumnya tinggal di rumah pemandian di Efesus milik Dioskorides yang anaknya aku cekik. Lalu kau usir aku. Maka aku mohon kepadamu, jangan aku diusir lagi dari tempat ini." Yohanes kemudian berkata kepada setan jahat itu, katanya, "Dalam nama Yesus Kristus yang disalibkan, aku perintahkan kamu untuk pergi dari pulau ini, dan janganlah pernah tinggal lagi di antara manusia, tetapi tinggallah di alam liar, suatu tempat yang terpencil, yang tidak didiami orang." Dan seketika si setan pun menghilang karena patuh kepada kata-kata Yohanes. Sang pendeta saat itu juga segera mengingkari adat istiadat leluhurnya tanpa rasa hormat lagi. Lalu langsung bersujud di kaki Yohanes, katanya, "Tuan, lihatlah, aku dan anakku dan seluruh penghuni rumahku yang ada di depanmu. Jadi apapun yang engkau katakan, kami akan segera mematuhi dan melaksanakannya." Yohanes kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku tahu ini karena pemeliharaan yang baik dari Allah. Semua ini boleh terjadi kepada anakmu untuk kebaikan jiwa kalian. Dan sesungguhnya ini semua memudahkanmu untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran sejati. Sehingga dengan mengutamakan hal ini, maka kamu telah meninggalkan perintah-perintah nenek moyangmu yang sekarang telah percaya kepada kuasa penyaliban itu yang akan menyelamatkan baik kalian berdua maupun seisi rumahmu." Sang pendeta itu menjawab, "Aku datang untuk percaya dan melakukannya, oh murid Tuhan yang sejati." Dia kemudian membawa kami ke rumahnya dan dia minta untuk dibaptis. Sesudah Yohanes mengajar dan menasihati mereka dengan cukup, lalu membaptis dia dan semua yang ada di dalam rumah itu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak si janda. Kami tinggal di situ selama 7 hari dan bersuka cita atas semua keajaiban yang Allah telah lakukan melalui Yohanes. Kemudian kami meninggalkan rumah itu lalu pergi ke suatu tempat bernama Piogeon. Hampir semua penduduk kota tergabung untuk mendengarkan pengajaran Yohanes. Pada waktu itu ada seorang janda yang menyeruak masuk menembus kerumunan orang banyak, lalu bersimpuh di kaki Yohanes dan berkata, "Ya hamba Allah, aku datang untuk menyaksikan Allah yang engkau percayai dan engkau khotbahkan itu. Berilah belas kasihan kepadaku." Yohanes bertanya kepada wanita itu, "Apa yang kau ingin kulakukan?" Wanita itu melanjutkan, katanya, "Suamiku telah mati dan ia meninggalkan bagiku seorang anak laki-laki umur 3 tahun yang telah kubesarkan dengan penuh penderitaan dan dengan bersusah payah, agar menjadi laki-laki dewasa. Namun sekarang roh jahat telah menyerangnya, dan aku telah menghabiskan semua harta milikku untuk kuil dan untuk para dewa suci, juga termasuk untuk mensyarati para pendeta kami. Tetapi ternyata tidak ada hasil sama sekali yang aku dapat untuk kebaikan anakku. Oleh karena itu, aku mengharapkan dengan amat sangat kepada Engkau ya Rasul Allah yang agung. Kasihanilah aku yang bersedih ini dan sembuhkanlah anakku." Yohanes lalu berkata, "Pergilah dan bawalah dia ke sini agar aku menyembuhkannya." Wanita itu percaya kepada Yohanes dan segera menuju rumahnya, lalu berkata kepada anak lelakinya yang menderita itu, "Ayolah anakku, mari kita datang kepada Yohanes sang Rasul Kristus agar kamu disembuhkannya." Segera setelah dia berkata seperti itu, maka roh jahat itu meninggalkan tubuh anak itu, meskipun mereka belum berangkat menemui Yohanes. Namun wanita itu tetap membawakannya kepada Yohanes. Menuruti suara hatinya, ketika orang banyak melihat si anak itu, mereka semua menjadi heran, lalu memuliakan Allah yang melalui rasulnya telah melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Disebabkan oleh hal itu, maka orang banyak menjadi percaya dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Yohanes kemudian menggandeng tangan anak lelaki itu dan menemani mereka pulang. Di sana Yohanes mengkatekisasi dan membaptis mereka bersama-sama dengan penghuni rumahnya. Lalu kami tinggal di rumah itu selama 3 hari. Kehancuran kuil Dionysus. Pada hari keempat,
kami meninggalkan rumah mereka dan masuk ke sebuah pasar, di mana banyak orang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yohanes. Sang Rasul tahu bahwa pada hari itu para penyembah berhala akan merayakan suatu pesta besar untuk menghormati dewa Dionysus atau Bacchus. Maka dia pergi dan berdiri di dekat kuil mereka, lalu memerintahkan dan menegur orang-orang agar kembali kepada Allah, bertobat dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes juga berkata, "Hai manusia, karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya dan memberi kehormatan kepadanya berupa akal budi, agar kamu kelihatan lebih berakal daripada binatang yang dungu. Tetapi sekarang, dengan hidup kotor, engkau dipimpin kepada tingkah laku yang memalukan. Dengan cara itu, kamu mempermalukan dirimu sendiri, menodai sifat dasar kemanusiaan." Yohanes mengatakan ini dan banyak lagi lainnya. Kemudian para pendeta kuil Dionysus datang dan bertanya kepadanya, "Pergilah dari sini, janganlah menciptakan keributan. Kamu merintangi pelayanan kami atas yang suci Dionysus." Yohanes tidak peduli kepada mereka, tetapi sebaliknya malah memerintahkan orang banyak untuk menjauhi hubungan intim bernuansa setan dan penyembahan berhala pada acara pesta cabul itu. Pada festival itu, setelah mereka merayakan pesta dengan makan dan minum, maka laki-laki dan perempuan bersukaria dengan mabuk-mabukan dan melakukan tindakan asusila untuk menghormati sang dewa kekotoran. Namun, para pendeta jahat itu hanya mengawasinya dan membiarkannya tetap melanjutkan bicaranya sementara orang-orang berdiri di sekitarnya dan memperlihatkannya. Lalu para pendeta itu masuk di tengah-tengah orang banyak dan melalui rayuan maupun desakannya serta iming-iming, maka orang banyak akhirnya menjauh dari Yohanes. Selanjutnya mereka mengikat Yohanes dan membawanya ke tempat yang jauh, lalu mereka memukulinya. Akhirnya mereka meninggalkan Yohanes dengan tetap terikat dalam keadaan setengah mati, lalu kembali ke pesta dengan perbuatan yang memalukan itu. Sesuai dengan kebiasaan mereka, maka pertama-tama mereka akan memasuki kuil itu untuk merayakan misteri-misteri setan dan ambil bagian dalam arak-arakan makanan yang diberikan kepada berhala-berhala. Sementara itu, Yohanes masih ditinggalkan terbaring di tanah. Lalu dia berdoa kepada Allah, katanya, "Oh Allah dan Bapa dan harapan kami Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah berkenan bertindak melalui Samson untuk meruntuhkan pilar-pilar dari kuil agung orang Filistin, maka sekarang berikanlah kehancuran kuil kecabulan ini." Dan ketika dia berdoa, lihatlah tiba-tiba kuil itu runtuh ke tanah sampai tinggal pondasinya saja, menimpa ke-12 pendeta itu, sementara rakyat awam tidak menderita kecelakaan apapun. Maka rakyat menjadi ketakutan, lalu membebaskan sang rasul dari ikatan dan memohon kepadanya untuk tidak membunuh mereka. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.